Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki, dari kelas 2B NPM 192191 Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Nah, di sini yang akan dibahas ada 4 bahasan atau 4 sub. Yang pertama ada hakikat kurikulum 2013, yang kedua ada landasan kurikulum 2013, yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013, yang keempat ada struktur kurikulum 2013, dan yang terakhir atau yang kelima adalah standar nasional pendidikan atau BNSP. Nah, baik, yang pertama yaitu tentang hakikat kurikulum. Nah, inti dari kurikulum 2013 ini adalah adanya upaya atau penyederhanaan dan tematik integratif kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Nah, karena itu kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Nah, ini kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, lalu bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya. Lalu apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran, adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Lalu hakikat kurikulum 2013 ini menginginkan perubahan menyeluruh dalam diri pendidikan. Nah, pendidikan adalah salah satu hal yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik juga diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, nah, terus kebodohan dan keterbelakangan atau perbedaan. Nah, konsep perubahan ini terletak pada sikap, pengetahuan, lalu keterampilan yang dalam kurikulum 2013 dinilai secara keseluruhan tidak terpisah-pisah. Kurikulum 2013 ini merupakan bekal bagi siswa atau subjek didik untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki karena posisi siswa diberi porsi yang dominan. Nah, lalu yang materi yang kedua atau selanjutnya yaitu tentang landasan kurikulum 2013. Nah, di dalam landasan kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru. Lalu ada landasan filosofis dan landasan empirik. Nah, landasan yuridis ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Nah, landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Lalu landasan teoretik, nah, memberikan dasar-dasar teori
pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan prosesnya. Lalu yang terakhir adalah landasan empirik. Nah, landasan ini memberikan arahan dan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Nah, lalu materi selanjutnya itu adalah prinsip kurikulum. Nah, prinsip ini dalam prinsip ini untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu, lalu peserta didik ini dididik belajar dari berbagai sumber belajar. Lalu peserta didik menggunakan pendekatan yang ilmiah, lalu berbasis kompetensi dan terpadu, lalu menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Nah, lalu berbasisnya keterampilan aplikatif atau diaplikasikan, lalu peningkatan keseimbangan atau kesinambungan dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill, lalu mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat, lalu menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan atau ingarso sung tulodo, lalu membangun kemauan atau ing madio mangun karso, dan menggunakan kreativitas peserta didik di dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani, lalu berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tentunya dalam hal belajar ini harus bisa di mana saja. Lalu pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Lalu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Nah, lalu dalam hal itu juga harus senantiasa saling menghargai satu sama lain. Lalu suasana belajar pun harus menyenangkan dan menantang tanpa monoton atau sebagai dan lain-lain. Lalu materi selanjutnya yaitu struktur kurikulum 2013. Nah, struktur kurikulum ini mengembangkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi atau konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk siswa, belajar untuk mata pelajaran, dan beban pelajaran per minggu itu untuk setiap siswa berbeda-beda. Lalu struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Lalu pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem ini pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Lalu struktur kurikulum juga memiliki gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Nah, lalu lebih lanjut struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur, ataukah kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Nah, lalu yang terakhir, materi yang terakhir adalah standar nasional pendidikan. Nah, di dalam standar nasional pendidikan ini, untuk melaksanakan program pendidikan
dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau acuan yang terukur dan terarah. Nah, oleh sebab itu pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang kemudian disempurnakan dengan PP nomor 32 tahun 2013. Nah, standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, standar nasional pendidikan ini mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Nah, 8 standar nasional tersebut terdiri dari yang pertama ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, lalu yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan, dan yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.